Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang masih memberi kita nafas hingga hari ini, yang masih mempertemukan kita dengan Ramadan, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan dari api neraka. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam ibadah, yang malam-malamnya dipenuhi tangis doa dan sujudnya panjang karena cinta kepada Robnya. Saudaraku, Ramadan bukan sekedar bulan yang lewat di kalender. Ia adalah kesempatan yang belum tentu datang 2 kali dalam hidup kita. Malam demi malam berlalu, dan setiap malam membawa ampunan, membawa rahmat, membawa peluang surga. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar memanfaatkannya? Mari, tenangkan hati, siapkan jiwa, karena beberapa menit ke depan kita akan merenungi Ramadan, agar ibadah kita bukan sekedar rutinitas, tapi benar-benar menghidupkan hati. Sebelum lanjut, jika kajian seperti ini bermanfaat dan ingin terus menemani malam-malam Ramadanmu, jangan lupa subscribe, like dan share agar lebih banyak saudara kita ikut merasakan kebaikan ini. Tulis juga di kolom komentar Bismillah istiqamah sebagai doa dan tekad kita menghidupkan setiap malam Ramadan. Semoga setiap dukungan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Ramadan terus berjalan. Malam demi malam berlalu begitu cepat. Seolah baru kemarin kita menyambutnya dengan penuh harap. Dan kini, tanpa terasa, kita sudah sampai di malam kelima. Waktu seperti berlari. Hari-hari berlalu antara sahur, puasa, berbuka, lalu tidur kembali. Rutinitas terasa berulang, dan perlahan tubuh mulai lelah. Mata terasa berat saat tarawih, alarm sahur terasa semakin sulit dimatikan. Doa-doa yang dulu panjang kini mulai dipersingkat. Hati pun berbisik, "Capek, nanti saja, besok saja." Tapi tahukah kita, justru di titik lelah inilah Allah sedang melihat siapa yang benar-benar bertahan. Karena ibadah bukan tentang semangat di awal saja, melainkan tentang istiqomah saat tenaga mulai habis. Banyak orang semangat di malam pertama, masjid penuh, tangisan terdengar di mana-mana. Namun malam-malam berikutnya, barisan mulai renggang, sajadah mulai kosong, dan hanya mereka yang hatinya terpaut pada Allah yang masih berdiri, masih berdoa, masih mengetuk pintu langit, meski badan terasa letih. Bisa jadi, bukan malam pertama, bukan malam kedua, tapi justru malam kelima ini Allah mencatat pahala paling besar untukmu, karena kau memilih bertahan saat yang lain mulai menyerah. Maka jangan berhenti sekarang, jangan biarkan lelah mengalahkan niat. Sebab setiap langkah menuju sajadah, setiap kantuk yang kau tahan, setiap doa yang kau bisikkan, semuanya sedang dilihat dan sedang disiapkan balasan terbaik di sisi Allah. Dalam sebagian riwayat tarhib disebutkan, orang yang menegakkan sholat tarawih di malam kelima Ramadan, Allah limpahkan pahala yang begitu besar. Pahalanya diibaratkan seperti sholat di 3 masjid paling mulia di muka bumi. Bayangkan, sholat di Masjidil Haram, tanah suci yang setiap langkahnya bernilai ratusan ribu kebaikan. Tempat Ka'bah berdiri, tempat doa-doa para nabi dipanjatkan. Lalu seperti sholat di Masjidin Nabawi, Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat penuh ketenangan, tempat 1 rakaatnya lebih baik dari 1000 rakaat di tempat lain. Dan juga seperti sholat di Masjid Al-Aqsa, Masjid para Nabi, tanah yang diberkahi, saksi perjalanan Isra Mi'raj. 3 tempat suci, 3 masjid agung yang mungkin seumur hidup kita belum tentu bisa datangi. Namun, subhanallah, Allah yang Maha Pemurah memberikan peluang itu, bukan dengan pesawat, bukan dengan biaya mahal. Cukup dengan berdiri di sajadah kita malam ini, di rumah kita, di musolah kecil kita, di masjid dekat gang kita. 1 malam saja, tapi nilainya seperti ibadah di tanah suci. Betapa Allah ingin memudahkan hambanya,
betapa Allah ingin melipat gandakan pahala kita. Tinggal satu pertanyaan, maukah kita bangun atau memilih selimut? Maukah kita berdiri atau tetap terlelap? Karena bisa jadi, malam ini adalah kesempatan emas yang tak akan terulang lagi tahun depan. Maka jangan biarkan malam kelima berlalu sia-sia. Bangkitlah, ambil wudhu, tegakkan tarawih dengan hati yang hidup. Siapa tahu, malam sederhana ini menjadi sebab Allah mengangkat derajatmu setinggi langit. Saudaraku, ketika kita mendengar tentang pahala besar, tentang ganjaran berlipat ganda, tentang nilai seperti sholat di tanah suci, jangan sampai kita memahaminya hanya sebagai angka-angka pahala semata. Karena Ramadan bukan sekadar hitungan matematis kebaikan. Ini bukan hanya soal 100, 1000, atau jutaan pahala, tapi ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih halus, lebih ruhani. Ini tanda bahwa Allah sedang menyentuh hatimu, sedang mengangkat derajatmu, pelan-pelan tanpa kamu sadari. Bisa jadi selama ini kita merasa biasa saja, merasa bukan siapa-siapa, penuh dosa, penuh kekurangan. Namun, setiap rakaat yang kau dirikan di malam hari, Allah angkat namamu di langit. Setiap istighfar yang kau bisikkan, Allah gugurkan dosamu satu persatu. Setiap air mata yang jatuh di sajadah, Allah ganti dengan rahmat yang tak terhitung. Bukan hanya pahala, tapi pembersihan jiwa. Bukan hanya ibadah, tapi penyembuhan hati. Dan malam ini, malam Ramadan yang sunyi ini, langit terasa lebih dekat, pintu-pintu doa lebih terbuka, rahmat turun lebih deras. Seolah Allah memanggil, ada hambaku yang ingin meminta, ada yang ingin diampuni, ada yang ingin didekatkan kepadaku. Betapa ruginya jika kita memilih tidur saat Allah sedang membuka pintunya. Maka jangan hanya berdiri dengan tubuh, berdirilah dengan hati. Jangan hanya membaca dengan lisan, berdoalah dengan air mata. Karena bisa jadi, malam ini bukan cuma mengubah catatan pahala kita, tapi mengubah hidup kita selamanya. Saudaraku, cinta kepada ibadah itu indah. Semangat beramal itu mulia. Tapi Islam juga mengajarkan kita satu hal penting, yaitu jujur dalam ilmu. Karena agama ini dibangun di atas kebenaran, bukan sekadar cerita yang menyentuh perasaan. Perlu kita pahami dengan tenang, dengan dewasa, riwayat-riwayat khusus tentang fadilah tiap malam tarawih yang menyebut malam pertama begini, malam kelima begitu. Banyak di antaranya berstatus lemah. Bahkan sebagian ulama menilainya tidak kuat sandarannya. Maka kita tidak boleh meyakininya sebagai janji pasti. Tidak boleh memastikan pahala tertentu secara spesifik. Karena agama ini amanah. Dan berbicara atas nama Allah harus dengan ilmu. Namun, jangan salah paham. Lemahnya riwayat itu bukan berarti tarawihnya lemah nilainya. Bukan berarti qiyam kita sia-sia. Justru dalil yang sahih, yang kuat, menyebut sesuatu yang lebih agung, lebih umum, dan lebih pasti. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Barang siapa menegakkan Ramadan dengan iman dan harap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad dan tercatat dalam Sahih Al-Bukhari serta Sahih Muslim. Artinya apa? Bukan cuma malam pertama, bukan cuma malam kelima, tapi setiap malam Ramadan, setiap qiyam, pengampunan dosa, setiap sujud, kenaikan derajat, setiap doa, didengar oleh Allah. Ini bukan kisah lemah, ini janji sahih dari Rasulullah SAW. Jadi, kita beribadah bukan karena angka-angka tertentu, tapi karena yakin Allah pasti melihat, Allah pasti mencatat, Allah pasti membalas. Dan itu jauh lebih menenangkan hati. Maka lanjutkan langkahmu,
tegakkan tarawihmu, hidupkan malammu, bukan karena cerita, tapi karena kebenaran. Saudaraku, setelah kita tahu keutamaannya, setelah kita paham ilmunya, sekarang satu pertanyaan penting. Apa yang akan kita lakukan malam ini? Jangan jadikan tarawih hanya rutinitas. Datang, sholat, pulang, tanpa hati, tanpa doa, tanpa rasa. Jangan sampai Ramadan lewat, tapi jiwa kita tetap kosong. Karena tarawih bukan sekadar gerakan berdiri dan ruku, bukan sekadar menggugurkan kewajiban sunnah. Tarawih adalah momen pulang kepada Allah. Maka malam ini, coba beri lebih, tambah sedikit, naikkan kualitasnya. Jangan hanya yang wajib-wajib saja. Tambahkan witir, penutup malam yang dicintai Allah. Doa terakhir sebelum tidur, penuh harap dan tangis. Perbanyak istighfar, ucapkan astaghfirullah. Bukan hanya di lisan, tapi dari hati yang menyesal. Siapa tahu, satu istighfar itu menghapus dosa bertahun-tahun. Luangkan waktu untuk tilawah. Biarkan ayat-ayat Al-Quran menenangkan dadamu, karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Dan saat sujud, jangan terburu bangkit. Berdoalah lama. Ceritakan semua luka, semua takut, semua harapanmu kepada Allah. Karena sujud adalah posisi paling dekat antara hamba dan Robnya. Bayangkan, di saat banyak orang terlelap, namamu sedang disebut di langit. Dan siapa tahu, bukan malam pertama, bukan malam terakhir, tapi justru malam kelima ini, malam sederhana yang hampir kita lewatkan, menjadi sebab Allah berkata, "Aku ampuni dia seluruhnya." Maka jangan tunda lagi. Bangkitlah, ambil wudhu, hidupkan malammu. Karena kesempatan belum tentu datang 2 kali, tapi penyesalan selalu datang terlambat. Saudaraku, tak terasa kita sudah sampai di penghujung renungan malam ini. Ramadan terus berjalan, waktu tak pernah menunggu, dan umur kita pun tak pernah kembali. Bisa jadi, ini bukan sekadar malam kelima, tapi bisa jadi, ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Tak ada yang tahu, apakah tahun depan kita masih diberi kesempatan berdiri di shaf tarawih, masih bisa bersujud panjang, atau hanya tinggal nama dalam kenangan. Karena itu, jangan pulang dari Ramadan dengan hati yang sama. Pulanglah sebagai hamba yang lebih lembut hatinya, lebih ringan lisannya beristighfar, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih rindu kepada Allah. Jika malam ini kita lelah, ingatlah, surga itu mahal. Jika malam ini kita mengantuk, ingatlah, rahmat Allah jauh lebih besar dari rasa kantuk itu. Dan jika malam ini kita menangis dalam sujud, ketahuilah, itulah tanda hati kita masih hidup. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan ini berlalu, kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, menerima amal kami, melembutkan hati kami, dan menetapkan kami sebagai hamba-hambamu yang istiqomah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar, dan masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab. Amin, ya Rabbal Alamin. Jika renungan ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada keluarga dan sahabat, agar semakin banyak yang bangun di malam hari, semakin banyak yang kembali kepada Allah. Semoga setiap like, share, dan doa yang kau tuliskan menjadi saksi kebaikanmu di akhirat kelak. Sampai bertemu di renungan Ramadan berikutnya. Semoga Allah menjaga kita semua dalam ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.